Selamat datang di podcast Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, tempat kita mendiskusikan topik-topik yang relevan dan inspiratif untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Bersama saya, Ruli Biliandri, dan hari ini kita akan membahas sebuah tema atau topik yang sangat menarik, yaitu hilirisasi luaran inovasi penelitian dan pengabdian masyarakat dalam membangun bangsa. Kita tahu bahwa hasil penelitian dan pengabdian masyarakat ini memiliki potensi yang sangat besar untuk memberikan manfaat yang nyata bagi bangsa. Tapi bagaimana cara mengoptimalkan potensi tersebut agar dapat diimplementasikan di lapangan? Dan apa sih sebenarnya hilirisasi riset itu? Mengapa ini menjadi kunci untuk mendorong inovasi dan kemandirian bangsa? Nah, untuk membahas dan menjawab terkait topik ini lebih mendalam, telah hadir bersama kita seorang tamu istimewa, yaitu Bapak Profesor Dr. Haryono MPD, Rektor Universitas Negeri Malang. Selamat datang Bapak. Selamat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Suatu kehormatan bagi kami Bapak berkenan untuk meluangkan waktu sejenak untuk hadir di podcast Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang. Terima kasih. Oke, langsung saja di sini Pak Rektor. Istilah hilirisasi ini mungkin sudah akrab di telinga banyak orang. Tapi apa sebenarnya yang dimaksud dengan hilirisasi luaran inovasi penelitian dan pengabdian masyarakat dalam konteks universitas, khususnya di Universitas Negeri Malang? Monggo Bapak. Saya kok tertarik dengan pertanyaan Ibu, Bu Ruli, melihat ini jadi teringat gimana kalau kita sekilas mengkaji dan merefleksikan apa yang menjadi topik pemikiran penerima hadiah Nobel tahun 2024, yaitu Robinson, Sampson, dan Sepegu itu, yang melihat bahwa ekonomi sebuah negara itu tumbuh kalau dia bisa keluar dari pola ekonomi yang ekstraktif, yaitu ekonomi yang hanya mengandalkan hasil-hasil alam. Dan kita sebagai bangsa Indonesia yang dulu dijajah oleh Belanda itu diajari, dan Belanda sendiri mengeksploitasi kekayaan alam kita tanpa ada proses hilirisasi. Tapi yang menarik dari ketiga penerima hadiah Nobel Ekonomi 2024 itu kan ternyata hilirisasi itu tidak mungkin muncul begitu saja tanpa adanya suatu institusi yang inklusif. Maka sebelum kita bicara tentang bagaimana kita melakukan hilirisasi, yang perlu dilakukan adalah bagaimana mengubah mindset kita, mengubah institusi kita bisa lebih inklusif. Karena dalam institusi yang inklusif, baik dalam pikiran maupun pergaulan sosial, itulah ruang dan peluang untuk mengembangkan hilirisasi itu baru bisa tumbuh. Kita akui, baik kita sebagai bangsa maupun sebagai institusi yang dulu kita sebagai BLU, sekarang 3 tahun terakhir menjadi PT NBH, kita sedang berupaya melakukan transformasi pemikiran. Karena kita sadar bahwa perubahan-perubahan status kita berdasarkan peraturan pemerintah dari PTN negeri yang berstatus badan layanan umum menjadi perguruan tinggi negeri dengan status badan hukum, itu memberi mandat yaitu tentang otonomi, baik otonomi dalam akademik maupun otonomi dalam bidang non-akademik. Nah, konsekuensinya otonomi di bidang non-akademik ini adalah mendorong agar kita semua menyadari bahwa kalau dulu sebagaimana lembaga-lembaga negara pada umumnya di Indonesia itu sorotan sekaligus pertanggungjawaban, accountable-nya itu diukur dari daya serap. Bagaimana kita menghabiskan uang sebanyak-banyaknya, kalau bisa di atas 90% itu dianggap bagus. Tapi ketika kita menjadi perguruan tinggi negeri,
kita yang ditantang bukan sekedar menghabiskan itu, tapi apakah kita bisa melakukan efisiensi sekaligus memberikan peluang untuk memiliki otonomi dalam tata kelola keuangan. Nah, inilah yang menjadi akar permasalahan, dan itu semua tidak akan mungkin bisa terjadi dalam waktu dekat karena ini adalah mengubah cara berpikir. Sehingga kita telah melakukan beberapa tata kelola kelembagaan di Universitas Negeri Malang, sudah berbagai peraturan rektor sudah kita lakukan, sekaligus mengajak diskusi dan dialog terus-menerus dengan kolega kami, baik dosen, teknik maupun mahasiswa. Nah, salah satu tantangan yang sekarang sedang berkembang adalah pertanyaan Bu Ruli tadi, yaitu bagaimana yang selama ini proses pembelajaran, penelitian hingga pengabdian masyarakat hanya menyerap anggaran, tapi sekarang bisa menghasilkan sesuatu. Salah satunya adalah menghasilkan keuangan lembaga. Dengan demikian harapannya bahwa proses pembelajaran, penelitian sampai pengabdian masyarakat bisa dilakukan hilirisasi kalau ada nilai manfaatnya bagi publik. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita, sehingga kita berharap ke depan hilirisasi itu ke depan akan kita lakukan, sehingga alhamdulillah beberapa kolega kita hilirisasi sudah bisa dilakukan mulai dari tata kelola air, penelitian air kita dengan konsep SDGs yang ramah lingkungan, air hujan bisa kita kelola untuk air minum, yaitu kita sterilisasi, kemudian kita lakukan elektrolisis dan peralatan yang cukup sehingga itu sehat. Dia pula temuan teman-teman di teman teknik maupun MIPA, yaitu memanfaatkan energi matahari, solar cell, sampai dengan energi gelombang laut, angin, hingga air atau hidrolik. Ini yang juga kita kembangkan. Dia pula hasil-hasil penelitian teman-teman yang terkait dengan produk-produk pakaian yang ada di Fakultas Teknik maupun di vokasi. Itu salah satu contoh, dan kita ingin ke depan hasil-hasil riset yang lain termasuk hasil-hasil kajian di bidang ekonomi dan studi pembangunan, manajemen itu juga bisa melakukan kajian-kajian yang bisa mengarah pada hilirisasi, sehingga hilirisasi tidak hanya berhenti pada tataran hasil penelitian yang berupa fisik, tapi juga sebagai konsep, teori maupun konsep-konsep yang barangkali bisa dijadikan bagian untuk memberdayakan sekaligus mencerdaskan masyarakat. Ya, menarik sekali ini pembahasannya dengan Bapak Rektor Unko. Nah, tadi disampaikan perlunya institusi inklusi kemudian efisiensi. Nah, ini tentu saja perjalanan dari proses hilirisasi luaran penelitian maupun pengabdian masyarakat ini bukanlah tantangan yang mudah, dan prosesnya pasti membutuhkan banyak effort, Pak. Nah, apa saja tantangan terbesar yang dihadapi terutama dari pihak universitasnya Negeri Malang dalam proses hilirisasi ini? Ya, tentunya yang pertama kita ngajak teman-teman untuk melihat semua manusia, tidak hanya di Indonesia tapi dunia, punya peluang menjadi bagian dari UM. Itulah inklusif kita, nggak peduli latar belakang sosial ekonominya tinggi ataupun rendah, latar belakang etnisnya apa, latar belakangnya agama, hingga dia berkebutuhan khusus atau tidak. Setiap manusia itu memiliki hak yang sama untuk menjadi bagian dari UM. Ini yang harus kita cairkan. Kemudian yang kedua, itu tantangan untuk membangun inklusivitas itu, bagaimana kita menghargai kolega kita bukan karena dia punya kesamaan primordial, tapi karena dia punya capaian. Karena meritokrasi itu selalu menghargai siapapun dan dari sanalah kita berharap nanti proses hasil pembelajaran maupun penelitian itu bisa maksimal, karena setiap orang dihargai bukan karena asal-usul atau identitasnya, tetapi dihargai karena achievement yang ia peroleh. Dan untuk itulah hilirisasi ini hanya mungkin muncul kalau
inovasi dan pemikiran teman-teman yang kreatif dan progresif itu bisa kita lakukan. Nah, hambatan atau mungkin kekurangan kita selama ini adalah mengubah mindset. Jadi mereka, kolega-kolega kita tidak hanya bisa melakukan penelitian, tapi juga bisa melihat potensi pasar hasil penelitian saya itu menjadi kebutuhan masyarakat dan atau bisa memberdayakan masyarakat atau tidak. Nah, inilah yang harus kita perjuangkan bersama dan tantangan kita bersama. Terkait tantangan yang telah disampaikan tadi Bapak Rektor, nah adakah langkah konkret yang sudah dilakukan oleh pihak Universitas Negeri Malang untuk paling tidak mengatasi tantangan tersebut dan mendorong ataupun ini memperkuat hilirisasi inovasi ini? Ya, kita sudah antara lain Rektor sebelum saya, Pak Rafudin juga sudah merintis sehingga untuk memberi peluang pada orang-orang di luar Indonesia yang memiliki kompetensi menjadi jang profesor. Sehingga hampir di setiap prodi yang ada di Universitas Negeri Malang ada jang profesor dari perguruan tinggi ternama di luar Indonesia. Itu salah satu contoh. Kedua juga dalam penerimaan dosen maupun tendik, kita tidak melihat itu dari kelompok mana, tapi dia memiliki kompetensi atau tidak. Dia pula dalam hal hilirisasi, alhamdulillah ada beberapa contoh antara lain hasil temuan dari Prof. Nandang dan teman-teman tentang energi terbarukan itu tidak hanya dimanfaatkan oleh perusahaan, tapi beberapa pemerintah daerah itu juga sudah memanfaatkan untuk itu semua. Dan ini rintisan-rintisan yang terus kita lakukan, mudah-mudahan ke depan hasil riset kolega-kolega kita termasuk di Fakultas Ekonomi itu juga bisa menjadi pelopor dalam mengembangkan penelitian, dan penelitian itu juga melibatkan mahasiswa agar layanan kualitas penelitian itu bisa makin tumbuh. Jadi sekali lagi hilirisasi tidak semata-mata untuk mengejar keuntungan finansial, tapi bagaimana bisa memanfaatkan intellectual capital, modal intelektual itu menstimulasi para dosen, tendik dan mahasiswa Indonesia berkontribusi secara maksimal kepada kolega-kolega kita di UM pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Ya, dari paparan Bapak Rektor tadi jelas sudah bisa kita dengarkan bahwa banyak sekali support yang sudah diberikan oleh pihak universitas untuk mendorong adanya hilirisasi inovasi baik dalam riset maupun pengabdian. Nah, ini pertanyaan terakhir Bapak Rektor. Melihat potensi besar dari hilirisasi ini, kira-kira pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pendengar kita, terutama mungkin kepada mahasiswa dan kepada peneliti muda yang ingin terlibat dalam hilirisasi riset dan mendukung proses hilirisasi riset ini di Indonesia? Yang kita inginkan adalah kesadaran diri baik untuk menjadi bagian dari Universitas Negeri Malang ya, karena kita sadar bahwa Universitas Negeri Malang itu pemasukan dari UKT tidak rendah tapi juga tidak tinggi. Sementara masih banyak orang melihat orang bisa berprestasi kalau ada remunerasi atau reward itu yang tinggi. Tapi sejarah juga membuktikan bahwa orang berprestasi bukan semata-mata ditentukan oleh fasilitas dan reward, tapi justru ditentukan oleh motivasi ini. Nah, need achievement inilah, jadi kebutuhan untuk berprestasi sekaligus mengembangkan potensi diri inilah yang kita inginkan, sehingga dari contoh mahasiswa, teman-teman kita, adik-adik mahasiswa dengan bimbingan Bapak Ibu dosen, itu ternyata dengan fasilitas yang belum wah dibanding beberapa perguruan tinggi lain, terutama wah dalam hal reward, itu ternyata teman-teman kita sudah banyak yang juara di level nasional. Bahkan di PIMNAS kita selalu masuk menjadi bagian dari 5 atau 6 besar di level nasional. Dia pula untuk kolega-kolega kita, sehingga publikasi dan inovasinya minimal dalam publikasi artikel yang sempat muncul 5 tahun terakhir, bahkan 2 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan yang signifikan di jurnal bereputasi, walaupun reward yang kita berikan tidak setinggi di beberapa perguruan tinggi lain. Ini menunjukkan
bahwa kita sebenarnya sudah memiliki atmosfer intelektual yang bagus, sehingga atmosfer intelektual yang bagus inilah yang bisa mendorong pada kita semua bahwa yang perlu kita ubah sebelum kita mengubah fasilitas, yang kita ubah dulu adalah mindset kita, pikiran kita, sehingga change your thinking, change your life, sehingga kita ingin Universitas Negeri Malang UM menjadi universitas yang besar, dan itu tidak akan mungkin bisa menjadi besar kalau mahasiswa, dosen, dan pimpinannya tidak memiliki pikiran dan jiwa yang besar. Untuk itulah kami berharap teman-teman kita semua di Universitas Negeri Malang, baik kolega kami para dosen, para tendik, dan anak-anak kami para mahasiswa, ayo kita buktikan bahwa kita beda. UM itu memang beda. Kenapa beda? Karena kita selalu haus akan capaian-capaian yang ingin kita aktualisasikan, dan capaian itu tidak hanya untuk diri kita, hanya untuk institusi kita, tapi untuk bangsa. Bahkan syukur kalau ke depan bisa ada kolega kita yang bisa memberikan kontribusi lebih bagi peradaban dunia, misalnya menerima hadiah Nobel dan seterusnya. Insyaallah. Semoga harapan ini bisa tercapai di kemudian hari, Pak Rektor. Terima kasih banyak sama-sama atas waktu dan wawasan yang luar biasa yang telah Bapak bagikan. Diskusi ini sangat membuka mata kita tentang pentingnya hilirisasi luaran inovasi, penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai salah satu kunci pembangunan bangsa. Pendengar sekalian, kita sudah mendengar langsung dari Bapak Rektor Universitas Negeri Malang bagaimana bahwa hilirisasi ini dapat menjadi jembatan antara akademisi dan masyarakat, dan hilirisasi ini bukan hanya tentang teknologi saja, tetapi juga tentang keberlanjutan, kemandirian, dan kontribusi nyata untuk masyarakat. Harapannya ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus mendukung inovasi dan kolaborasi. Sampai di sini episode podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk follow, like, dan bagikan podcast ini agar semakin banyak menginspirasi. Saya Ruli Williandri undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa dan salam Cakrawala. Salam Cakrawala.